Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam hubungannya dengan pendidikan manusia sebagai makhluk individu dan sosial, manusia tradisional dan modern. Di sini ada manusia dalam hubungannya dengan pendidikan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dalam Islam. Manusia ini dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberikan amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Pendidikannya ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia untuk menjalankan tanggung jawab ini dengan mengembangkan potensi akal dan spiritualnya. Yang kedua ada manusia memiliki fitrah. Manusia memiliki fitrah. Fitrah itu adalah potensi dasar yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Pendidikannya itu bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan fitrah ini agar manusia tetap berada di jalan yang lurus, kayak sesuai dengan tujuan penciptaannya untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga ada pentingnya pengembangan akal dan hati. Pendidikan dalam Islam tidak hanya mementingkan aspek pengetahuan akal, tetapi juga pengembangan moral, etika, dan spiritualnya. Dan yang keempat ada tujuan akhir pendidikan adalah kebahagiaan dunia akhirat. Dan dalam filsafat pendidikan Islam, harus mengarahkan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat, tetapi juga untuk mencapai kehidupannya yang baik di akhirat. Yang kedua ada kedudukan manusia dalam filsafat pendidikan Islam. Menurut filsafat pendidikan Islam, kedudukan manusia ini dalam pendidikan memiliki makna yang mendalam karena manusia dianggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan potensi yang khusus. Kedudukan manusia dalam pendidikan Islam itu menurut filsafatnya adalah sebagai makhluk yang berpotensi berfitrah dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang baik, serta insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang manusia sebagai makhluk individu ini dalam Islam, setiap manusia itu dianggap unik dan memiliki potensi fitrah serta tanggung jawab pribadi kepada Allah. Pendidikannya bertujuan untuk mengembangkan potensi individu seperti akal, moral, dan spiritual agar bisa menjadi hamba Allah yang baik dan mencapai kesempurnaannya yang pribadi. Yang kedua ada manusia sebagai makhluk sosial. Ini setiap manusia tidak hidup sendiri, melainkan dalam masyarakat. Islam menekankan pentingnya hubungan baik antara sesama manusia seperti berbuat baik, bekerja sama, dan menjaga keadilan. Pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk individu yang mampu berperan positif dalam masyarakat dan menjalankan tanggung jawab sosial sebagai khalifah di bumi. Yang keempat ada manusia tradisional dan manusia yang modern dalam perspektif pendidikan Islam. Di sini ada manusia yang tradisional itu sebagai manusia yang hidup dalam nilai-nilai agama dan tradisi. Sedangkan manusia modern itu lebih ke fokus pada kemajuan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.